Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Belakangan ini perseteruan antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi memanas lagi. Bagaimana tafsir politik atas konflik yang kerap disebut cicak versus buaya jilid 2 ini? Untuk membedahnya saya mengundang peneliti senior CSIS J. Kristiadi. Mas Kris, silakan. Mas, apa kabar? Baik, Mas. Ya. Saya sengaja mengundang Anda untuk memberi tafsir politik atas kejadian yang ini. Karena kalau soal hukum kita pusing. Sama pelik dan pusingnya soal politik. Tetapi baik juga untuk kita bicarakan. Ya, gitu. Supaya ada perspektif. Ketika Anda lihat konflik antara KPK dan Polri yang memanas belakangan ini, apa pikiran Anda? Saya kira ini merupakan produk daripada proses politik yang sebetulnya sangat menyedihkan ya. Karena apa? Karena sebetulnya kita sudah mendengar semua dari Jokowi sejak kampanye dan dari para pendukung-pendukung Jokowi ini dan Yusuf Kala bahwa ada ungkapan yang sangat magis dan mempunyai daya pikat yang luar biasa dari Jokowi, antara lain adalah bahwa saya kalau terpilih menjadi presiden, saya tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali kepada konstitusi dan kepada rakyat. Saya masih ingat itu. Masih ingat. Dan kemudian juga saya kira respon daripada para pendukungnya, baik itu tokoh maupun ketua-ketua partai politik juga mengatakan bahwa iya, bahwa kita semua secara ikhlas akan mendukung dan kita tidak akan menagih bayaran dukungan itu dengan portofolio di kementerian apapun. Bagi kita sesuatu yang menggembirakan. Oleh karena itu gema daripada apa yang dikatakan itu mendapat respon yang sangat baik. Bahkan saya masih ingat tuh edisi daripada majalah Time itu Oktober akhir itu juga mengatakan ini ada harapan baru kekuatan demokrasi daripada Jokowi. Tapi ternyata kita mulai gema itu mulai sayup-sayup pada saat Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala mulai menyusun kabinet. Sampai kemudian New York Times merasa bahwa ini saatnya meredup. Harapan. Dan meredup sekarang katanya. Oh, belum. Itu bacaan saya. Sekarang mulai meredup karena apa? Karena ternyata kita bisa menyaksikan sendiri bahwa dalam penyusunan kabinet, saya kira Jokowi kekuasaannya tinggal 10-20%. Dan yang lain-lain itu adalah orang-orang yang memang menjadi referensi oleh orang-orang yang memang mendukung secara politik kepada Jokowi. Mas, ini ceritanya semula orang melihat bahwa ini keputusan yang biasa saja BG menjadi calon Kapolri. Tapi kemudian ujungnya adalah kemelut politik. Jadi sebetulnya tidak barang biasa ya, karena sebetulnya kita ini persoalan kita ini selalu berusaha melawan lupa. Kita bisa membaca berita pada soal rekening gendut dan sebagainya, diekspos besar-besaran oleh suatu majalah Tempo. Betul. Dan berbagai media, dan kemudian juga dimuat kembali. Ini persoalan besar tetapi tetap maju. Kalkulasinya menurut Anda apa? Tetap apakah maju karena tidak bisa melawan atau sesuatu yang lain? Menurut saya dengan proses yang semakin ke belakang ini bisa kita cermati bahwa Jokowi merasa tidak lagi mempunyai kemampuan untuk bisa menolak secara tegas, menolak bahwa tidak bisa lagi seperti ini. Ya, tentu dia cuma bisa melakukan penolakan dengan cara meminjam lembaga-lembaga lain yang dianggap kredibel untuk mengatakan tidak pantas orang seperti itu. Jadi saya kira Pak Jokowi mencoba untuk bagaimana juga mencari basis kekuatan lain di luar para patron-patron politik ini, ya, untuk bisa melakukan tawar-menawar. Ya, ini loh, ternyata ada lembaga yang cukup dipercaya masyarakat itu mengatakan seperti ini. Ini loh, masyarakat media juga tahu. Begitu telanjang. Betul. Bagaimana ada orang bisa membaca dengan sangat jelas bagaimana ada suatu rekening dengan nama yang sama, tetapi kemudian juga seakan-akan berbeda orang dan sebagainya. Itu kan sangat jelas sekali bagi orang. Kita semua sudah tahu sekuens dari kemelut ini gitu. Terakhir Jokowi menyampaikan pernyataan ini dan saya minta Anda mengomentarinya. Institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi. Dan proses hukum yang terjadi pada personil KPK maupun Polri harus dibuat terang benderang
Jangan ada kriminalisasi. Sebetulnya ada juga kita lakukan ini terang benderang, transparan. Ini statement politik yang menurut kalau Mas Kris dengar apa? Ya sebetulnya statement politik yang sebetulnya menunjukkan bahwa dengan ekspresi itu kalau saya lihat ini bukan Jokowi yang otentik, bukan Jokowi yang sebetulnya orang yang bisa mengambil tindakan tegas berdasarkan keyakinan dia, berdasarkan apa yang sesungguhnya dia miliki. Tapi suatu ekspresi bagaimana dia harus mengatakan sesuatu yang bisa untuk sementara bisa menunda persoalan ini sehingga dia menemukan cara lain untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan prinsip-prinsip dia. Yang ingin Anda katakan adalah apa yang diinginkan, apa yang dirasakan sama oleh Jokowi ini tidak sejalan sebetulnya dengan apa yang terpaksa dia putuskan begitu. Oh iya, kalau saya melihat jelas sekali, sangat jelas sekali, dan apalagi kemudian juga kita mendapatkan banyak informasi-informasi yang semakin memperkuat kesimpulan saya pribadi bahwa ini tidak mungkin Jokowi menghindar dari tekanan-tekanan yang begitu keras, begitu besar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang saya kira sekarang ini Jokowi akhirnya harus bisa membuat pilihan-pilihan, bagaimana pilihan-pilihan itu supaya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat banyak, dan juga pilihan-pilihan itu tetap bisa menjaga integriti dia sebagai orang yang dipilih oleh rakyat. Mas Kris, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Ya, terima kasih. Pemirsa, kita akan jeda sejenak dan kita akan segera kembali. Kita kembali ke DBS to the Point bersama J. Kristiadi, pengamat politik dari CSIS. Mas, tadi Anda baru saja bilang soal tekanan terhadap Jokowi. Itu tekanan itu kita semua sudah tahu bahwa itu datangnya dari PDIP, dari partai-partai pendukung. Atau tidak mungkin kan hanya seorang Ibu Mega yang menekan? Oh iya, saya kira tekanan itu bisa bermacam-macam ya. Termasuk menurut saya juga orang-orang tokoh-tokoh yang memang sudah merasa mempunyai investasi, ya, artinya dukungan kepada Jokowi. Dan sekali lagi bahwa sebenarnya tekanan itu bukan sesuatu yang haram di dalam politik ya. Tekanan itu barang-barang biasa saja. Betul. Tapi yang tekanan itu bagaimana dilakukan, bahwa yang kepentingan menekan itu ada kepentingan yang tidak hanya didasarkan oleh kepentingan pribadi dan pragmatis daripada mereka itu, tapi kepentingan yang betul-betul dia perlu menekan karena apa? Karena ada urgensi bahwa ada kebijakan-kebijakan yang segera diambil, karena kalau tidak akan terjadi sesuatu problem di suatu komunitas masyarakat tertentu, bisa begitu. Mas, soal tekanan ini ya, saya teringat sebuah gambar yang beredar di kalangan sosmed. Itu gambar, ada gambar Ibu Mega, gambar Bang Surya Paloh, gambar Budi Gunawan, gambar Presiden Jokowi. Gambar Ibu Mega itu dibilang ini Ibu Budi. Gambar di tempatnya Budi Gunawan itu dibilang ini Budi. Ibu Mega itu Ibu Budi. Bang Surya itu dibilang kakak Budi. Dan Jokowi itu dibilang adik Budi. Ini cerita-cerita yang publik mungkin sekedar lucu, tapi itu mungkin menggambarkan konstelasi itu begitu. Ya. Terus saya pikir ini ya, masyarakat kita ini sudah semakin cerdas, dan juga di dalam melakukan aspirasi disalurkan dengan cara-cara seperti itu ya. Tapi saya merasa bahwa sebetulnya masyarakat juga masih ingat. Dengan membuat lukisan seperti itu juga sebenarnya mengingatkan dan mencintai Ibu Megawati yang sudah 5 bulan, 7 bulan, setahun yang lalu kira-kira betul-betul sudah memutuskan dengan sangat luhur bahwa saya tidak mencalonkan menjadi presiden, tapi saya mencalonkan Jokowi sebagai presiden daripada PDIP. Itu luar biasa. Dan saya kira nih apa yang disampaikan masyarakat itu sebetulnya ingin mendorong Ibu Megawati lagi bahwa Ibu sudah melangkah sedemikian jauh. Dan ini mesti harus diharapkan, masyarakat masih mengharapkan loh Bu, bahwa langkah-langkah itu, tekanan-tekanan Ibu mohon bisa lebih diarahkan kepada hal-hal yang bagaimana Ibu menginginkan rakyat Indonesia, marhen yang sebagian besar marhen ini betul-betul bisa menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Mesti begitu. Mas, tadi kita masih bicara soal tekanan ini. Kan Anda tadi bilang bahwa, atau kita semua dengar kata Jokowi, dia hanya akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Betul. Dan itu adalah respons atas kritik ketika Ibu Mega mengatakan Jokowi itu adalah petugas partai. Betul. Yang kemudian oleh lawan-lawan politiknya digoreng cerita ini. Gitu. Konsistensi itu Anda lihat seberapa? Karena bagi saya
Saya sedikit mengenal Jokowi. Apa iya ya senaif itu kemudian akan mengikuti hal itu terus-menerus misalnya? Saya kira di dalam melakukan counter terhadap isu seperti itu, Jokowi tidak akan melakukan counter secara terbuka dan mengatakan pendebat, saya bukan orang sejenis itu. Tapi dia akan mencoba bagaimana sebetulnya kebijakan-kebijakan Jokowi juga tidak terlalu terkontaminasi dari kepentingan-kepentingan yang bisa menjadikan dia betul-betul sebagai sekedar seorang petugas partai. Tapi akan dia buktikan. Tapi kan waktu sangat sempit, baru 3 bulan, belum bisa berbuat apa-apa tuh. Dia pasti belum bisa membuktikan kepada rakyat, meskipun sudah begitu banyak hal yang dicapai soal kelautan dan soal misalnya mengenai soal bagaimana perbaikan perhubungan infrastruktur. Tapi kan itu baru tahap yang sangat awal saja, belum bisa meyakinkan publik bahwa memang kamu betul-betul memang sudah kita rasakan. Mas, nah ini kesulitan yang dihadapi Jokowi saya kira seperti itu. Ini pertanyaan awam saja. Apa lebih baik ributnya sekarang daripada nanti begitu? Oh iya, dan saya kira memang bangsa ini selalu bisa memetik suatu pelajaran bahwa ribut-ribut ini selalu saja kemudian ada suatu kearifan bersama, kearifan bangsa untuk bagaimana mencari jalan keluar. Saya kira ini memang betul-betul kita mengalami ujian lagi, tapi tentu memang tidak ringan, tapi juga kita sudah begitu banyak melampaui berbagai ujian yang lebih berat daripada ini, dan kita selalu bisa mengatasi dengan baik. Itulah yang saya ingin lihat perspektifnya Mas Kris. Karena sejauh ini sudah ada tim walaupun informal. Betul. Yang sudah dimintai nasihatnya oleh Jokowi untuk menyelesaikan konflik ini. Karena bagi saya sih ini sudah terlihat seperti kata Anda tadi, ini kemelut politik. Kalau lihat cara penyelesaiannya kan mungkin jalan keluarnya akan semakin dekat, atau bagaimana menurut Anda? Begini, menurut saya beginilah, kita tentu mengharapkan bahwa tingkat kewarasan di kalangan elit, terutama tokoh-tokoh besar itu masih betul-betul jernih ya. Karena apa? Karena dengan tampilnya 6 atau 7 orang tadi, ada Profesor Jimli, ada Pak Grosino dan tokoh-tokoh lain yang juga rakyat merasa ini kalau dijadikan ini dijadikan suatu tim yang beri masukan kepada presiden, kepada Jokowi, ini orang ini bener nih. Orang ini terbukti dalam kehidupannya tidak mudah terkontaminasi dan menjual diri untuk kepentingan-kepentingan yang sangat subjektif. Saya kira kita ada harapan, ada Pak Eri. Jadi itu ada pesan politik tentang peluang yang akan saya kira itu juga betul. Itu saya kira ada pesan dari Pak Jokowi bahwa saya kepada siapa saja, kepada masyarakat, dia juga mengatakan kira-kira bahwa saya ada tim yang nanti akan memberitahu saya, mudah-mudahan tim ini sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Bukan karena Jokowi sudah terpojok begitu lalu kemudian inilah output politik yang dia ambil sekarang. Tapi kadang-kadang dalam situasi terpojok orang timbul juga ide brilian, ide keberanian bagaimana sebetulnya terobosan untuk melakukan suatu kemelut dan kekusutan seperti itu. Dan itu tentu diperlukan sebuah keberanian. Dan menurut saya pada tingkat ini saya kira Pak Jokowi tentu tidak berkurang keberaniannya, tapi dia hanya bagaimana sebagai seorang yang memang kultur Solo ini dalam meramu semua keberanian dia dan bercampur aduk dengan kepentingan orang-orang yang dia hormati, itu betul-betul bisa seperti menarik benang di dalam tepung ya, supaya tidak kisruh semua, yang menjadikan dia juga semakin repot. Karena misalnya Jokowi juga tidak tahu bagaimana caranya, itu harus menyadarkan tokoh-tokoh besar di sekitarnya ini bahwa persetujuan KMP yang selama ini asal beda terhadap pencalonan Komjen Budi Gunawan itu betul-betul harus dibaca. Ini adalah penjerumusan politik. Tentang ini itu siasat politik kita akan bicarakan setelah ini. Oke, terima kasih. Pemirsa, kita jeda senak dan kita akan segera kembali. Kembali bersama saya dan J. Kristiadi, pengamat politik senior dari CSIS dalam DBS To The Point. Mas Kris tadi sudah bicara soal jebakan di DPR. Saya juga sejak awal mengatakan tiba-tiba teman-teman PKS bermanis-manis ria terhadap usul KIH atau Jokowi untuk mengangkat BG sebagai Kapolri. Gerindra yang menjadi inti oposisi juga oke-oke saja dengan itu. Pandangan Anda tentang ini gimana? Di sini saya sebetulnya sangat tidak mengerti mengenai jalan pikiran teman-teman di KIH. Bagaimana dia dikerjain habis-habisan sampai titik yang sangat sudah tidak bisa lagi ditoleran dengan undang-undang MD3 apa itu. Kemudian dia tidak merasa apa-apa dan gembira bahwa tiba-tiba ya kan pencalonan
Komjen Budi Gunawan yang banyak dipersoalkan bahkan sudah kemudian menjadi tersangka oleh KPK, itu kemudian mendapatkan dukungan bulat-bulat dan utuh kepada KMP. Ini banyak bacaannya nih. Banyak bacaannya. Artinya apa? Artinya bahwa siasat-siasat menjerumuskan, artinya siasat KMP untuk menyerumuskan dan memperlempah namanya Indonesia Hebat dan Presiden. Pasti kemudian terjadi bahwa loh, ini saya kira KMP sangat tajam bahwa ini Jokowi merasa nggak nyaman nih mencalonkan orang yang Kapolri yang dijadikan tersangka ini. Ya. Tetapi kemudian juga karena ada kepentingan-kepentingan yang kita nanti tahunya mungkin kapan saya belum tahu, tapi pasti ada kepentingan di dalam kelompok tokoh-tokoh partai-partai mendukung ini yang kemudian juga memaksa teman-teman anggota-anggota kader-kader di mana di KIH ini harus kemudian tunduk bersaur beramai-ramai untuk ikut setuju. Tapi yang menarik bagi saya, Mas, saya ingin dapatkan pandangan Anda karena kemudian seolah-olah ini kemudian menghadapkan KIH juga melawan KPK atau mengkerdilkan KPK. Jadi kemudian ada juga partai-partai lain seperti itu. Jadi kemudian ini bergabungnya ini tentu dari satu sudut merupakan siasat yang sangat lihai dari KMP untuk kemudian membelah antara Jokowi dengan masyarakat, ya kan, antara Jokowi dengan pendukungnya terutama Mbak Mega. Tapi yang kedua juga ini momentum baik sekali. Kapan lagi kita akan tertibkan KPK ini? Jadi dibalik senyum dan cara-cara politik seperti ini itu karena sudah terlalu banyak ya orang-orang dari para penguasa-penguasa di DPR, eksekutif dan di daerah-daerah yang menjadi pesakitan KPK. Ya, dan mereka memang inilah cara-cara pembalasan yang sebetulnya sudah dibaca banyak kalangan bahwa inilah kesempatan sangat baik sekarang ini untuk melemahkan KPK. Dan ini sekarang respon dari KPK, Mas. Kita lihat gambar ini bagaimana yang terjadi ketika BW ditetapkan sebagai tersangka. Anda melihat respon seperti ini kan bukan baru sekali ini masyarakat mendatang itu ketika KPK dilawan oleh Polri gitu atau oleh kekuatan di luar. Bacaan Anda gitu. Ya beginilah, pokoknya bagi saya dan saya kira sebagian besar masyarakat itu merasa bahwa KPK ini berkah bagi rakyat Indonesia. Tentu tidak sempurna karena isinya manusia. Tapi bahwa selama ini tindakan-tindakannya betul-betul bisa mencerminkan bahwa ini betul-betul ada upaya yang sungguh-sungguh. Bagaimana tanpa pandang bulu, tanpa pandang status sosial dan pangkat, mereka ambil semua dan mereka periksa ya untuk kemudian bisa diseret di depan pengadilan. Dan kita juga senang bahwa ada tokoh-tokoh yang masih berani mati menjadi anggota KPK dan juga teman-teman penyidik. Dan ini semua sebetulnya menunjukkan bahwa masyarakat betul-betul masih mempunyai kepercayaan yang besar. Dan drama itu adalah drama bagaimana sebetulnya masyarakat ikut prihatin dan shock dan mencoba untuk membela lembaga yang selama ini betul-betul lembaga yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebelum Anda teruskan, membela lembaga atau perorangan juga di sana ikut dibela? Ya, lembaga isinya orang pasti. Mas, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, kita jeda senak dan kita akan segera kembali. Pak Jokowi sebetulnya bisa mulai melobi tokoh-tokoh di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin saya memerintah yang kemudian sangat berlawanan dengan kehendak masyarakat. Kembali bersama saya dan J. Kristiadi dalam DBS To The Point. Mas Kris, kita sudah bicara panjang lebar. Ya. Saya ingin menanyakan pandangan Anda tentang apa pengaruhnya Kemelut ini, terutama karena kesannya ini seolah-olah tidak pro pemberantasan korupsi ya pada popularitas pemerintahan Jokowi. Oh, saya kira Pak Jokowi mengalami suatu proses juga tekanan kepada masyarakat ya, artinya tingkat kepercayaan masyarakat sudah mulai merosot dan juga kalau ini dibiarkan kredibiliti Pak Jokowi sebagai pribadi dan sebagai presiden saya kira juga akan ikut merosot. Karena apa? Karena sebetulnya masyarakat betul-betul pengharapan sangat besar. Ini ceritanya kan seperti mereka ini saling sandra menyandra dalam proses politik seperti ini.
Kalau Anda lihat seperti itu, ini juga akan berpengaruh pada efektivitas pemerintahan. Oh iya, sangat besar sekali. Dari sini yang saya sebetulnya sangat prihatin bahwa seakan-akan orang sekitar Pak Jokowi ini sudah tidak peduli lagi untuk urusan bagaimana efektivitas pemerintah. Yang paling peduli bahwa dia bagaimana secara berduyun-duyun bisa memasukkan orang sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian dengan orang banyak ini dia bisa betul-betul sangat berpengaruh di dalam pusat-pusat kekuasaan. Pilihan si malakama. Kalau Jokowi memilih mengabaikan koalisinya, itu juga akan mempengaruhi kohesivitas koalisi yang mendukung Jokowi sendiri. Oh ya begini, jadi itu kan Pak Jokowi sebetulnya bisa mulai melobi tokoh-tokoh di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin saya memerintah yang kemudian sangat berlawanan dengan kehendak masyarakat. Oleh karena itu sekarang izinkanlah untuk 5 tahun ke depan, bagaimana kalau kita sekarang ini bisa membuat sesuatu yang pemerintah ini berhasil. Siapa pemerintah itu? Ada PDIP, ada Hanura, ada PKB, ada Nasdem. Mas Kris, saya tadi betul-betul tersentak dan teringat dengan apa yang Anda katakan. Soal janji Jokowi bahwa dia tidak akan tunduk pada siapapun kecuali pada konstitusi dan pada kehendak rakyat. Sekarang kan jawaban terhadap kemelut ini kan mestinya seperti itu saja, bukan? Possibility-nya. Loh, sekarang tidak, bagi saya, bagi Pak Jokowi tidak ada pilihan lain. Ya. Pilihan itu ada 2 menurut saya. Pertama, dia takluk kepada tekanan-tekanan daripada patron-patron politik, sehingga dia ikut saja apa yang dikehendaki mereka. Kedua, dia juga bisa memilih, oke, saya akan bertekad pamit dengan para patron politik, Bapak Ibu, saya tidak bisa lagi mengikuti proses politik yang sudah terlalu banyak saya akomodasi ini. Saya ingat kata JK, Mas. Baru enak, baru happy kalau kita jalan antara apa yang kita pikirkan dan langkah kaki kita itu sama. Benar. Tetapi dalam kasus seperti ini nggak bisa 100% sama, bukan? Betul, tidak bisa. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa prinsip yang harus dipegang Pak Jokowi jelas lebih dahulu. Saya presidennya, saya pemegang mandat konstitusi, dan saya memang sudah dipilih rakyat secara absah. Oleh karena itu saya adalah yang menjadi komandan dan pemimpin daripada pemerintahan sekarang ini. Nah, oleh karena itu sangat-sangat penting adalah bagaimana juga segera pembenahan-pembenahan dilakukan agar agar rakyat kemudian bisa memberikan dukungan yang konkret setelah melihat apa yang dihasilkan itu bermanfaat untuk masyarakat semua, begitu. Terakhir, Mas. Saya terganggu oleh 2 visual yang ditayangkan oleh berbagai TV termasuk di Berita 1. Ketika Jokowi 2 atau 3 minggu lalu didukung oleh para relawan dan dilawan oleh para relawan di depan istana. Lalu kemudian ketika di KPK, mereka yang berkumpul di sana juga adalah pendukung Jokowi sendiri sebetulnya. Dan mereka mengharapkan Jokowi dalam kasus seperti ini mengambil tindakan atau keputusan yang tegas. Gitu. Apa nasihat Anda kalau Anda mengatakan itu ke Jokowi untuk menyelesaikan kemudian? Pak Jokowi selama ini tidak pernah mendapatkan pendidikan di dalam suatu wilayah politik, dalam arti kata menjadi kader politik suatu partai politik sampai tingkat yang cukup tinggi. Modal Bapak adalah bagaimana sebetulnya integriti Bapak dan niat Bapak untuk memajukan rakyat ini. Dan dukungan itu sebenarnya besar sekali. Bapak bisa menang di dalam kompetisi politik yang sangat sengit. Itu tentu sebagian adalah dukungan dari partai-partai, tapi juga sebagian besar dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu Pak Jokowi kembalilah kepada masyarakat, kepada rakyat. Karena disitulah tempat Bapak besar dan tempat Bapak dipercaya untuk berjuang bersama-sama. Andai kata harus mati bersama rakyat, matilah menjadi pahlawan rakyat. Bukan menjadi antek daripada orang-orang yang berkepentingan sempit. Mas Kris, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan J. Kristiadi